adalah otak, bukan jantung. Itu kenapa di kedokteran orang akan dikatakan meninggal setelah mati batang otak. Ya, jadi awal sekali akan terbentuk seperti tabung seperti ini. Bagian atas ini nanti akan menjadi otak. Bagian yang ke bawah ini akan menjadi pusat syaraf dan sampai ke tulang ekor. Itu kenapa anak-anak harus dikasih tahu betul-betul jangan main tarik kursi yang terminal jatuh. Karena kalau terjadi kerusakan di sini itu dampaknya permanen, bisa buta, bisa lumpuh dan seterusnya. Ya, karena ini pusat syaraf, termasuk memukul temannya nggak boleh di sini. Apalagi sampai di sini ini bisa mati otak. Ya, jadi saya bahas. Nah, ini di 3 minggu pertama. 3 minggu pertama bentuknya kayak gini nih. Ya, nah ini mulai di 4 minggu otak berkembang terus. Ini ada nanti syaraf mata. Ini forebrain yang akan menjadi otak cerdas. Ini menjadi sistem limbik atau mainframe dan ini batang otak. Nah, tentu seorang ibu sadar kalau dia hamil. Nah, ini kenapa pentingnya kita memberikan pendidikan seksualitas untuk anak-anak supaya aware dengan telah datang bulan, ya. Karena bisa jadi di sini ini masih menunggu, oh saya belum telat, oke. Padahal bisa jadi dia sudah hamil. Dan ini pendidikan juga perlu disampaikan ke anak-anak supaya jangan sampai ke pergaulan yang bebas. Ya. Saya dulu kasih pendidikan seksualitas itu dari anak kelas 4 SD, tapi didampingi orang tua, anak perempuan dengan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya, dan saya hadirkan di situ dokter ahli kandungan dan dokter urologi. Gitu. Jadi dibahas secara medis, bukan secara pornografi ya mindsetnya, tapi mindsetnya medis. Dengan harapan saya supaya anak-anak saya, ini kan udah pra remaja, anak murid saya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, ini di usia 7 minggu, ya, yang berkembang pesat tuh harusnya ini forebrain, otak cerdas. Ini sistem limbik agak ke dalam dan ini batang otak. Ini setelah 3 bulan sudah mulai terbentuk, 6 bulan lobus-lobusnya sudah sempurna. Maka kalau bayi lahir prematur 7 bulan itu dia sudah siap untuk hidup. Hanya memang masih segede potong kecap ya. Nah, dari 6 sampai ke 9 bulan ini menyempurnakan saja gitu. Nah, kalau dalam proses pembentukan otak ini ibunya kurang gizi atau mengalami stres, maka kerusakan otaknya itu permanen. Gitu, ya. Yuk kita lihat gimana sih prosesnya. Keterampilan sosialisasinya berkembang, ya. Numbers, angka itu juga di usia tahun. Itu kan baru di 3-4 tahun. Konsep angka bukan lambang angka, bukan 1, 2, 3, tapi 1 itu apa, 2 itu apa. Oke, saya mau tanya, 2 mangga ditambah 2 apel jumlahnya berapa? 2 mangga, 2 apel. Oke, berarti ini Bapak Ibu udah keren. Itu nanti begitu SMP belajar apa? 2A ditambah 2B. Ya. Nanti saya sering menemukan 2 mangga ditambah 2 apel menjadi 4 mangga. Banyak banget jadi 8. Ini number, ya. Vision. Yang ungu. Ini berkaitan dengan pandangan ke depan.
Jadi kalau membahas tentang cita-cita itu bukan setelah besar, tapi dari kecil. Gitu. Konsep dia tentang kebaikan, konsep dia nanti besar mau jadi apa yang harus dilakukan itu harus selesai di sini. Itu kenapa bermain peran ya, itu penting. Karena ini mengembangkan vision. Ya, nah, oke, Bapak dan Ibu, ini keren banget. Kalau ini gagal di 5 tahun pertama, maka mengejarnya setengah mati, karena harus mundur lagi. Ya, nanti waktu ngobrol dengan orang tua, tolong ini juga dibahas ya. Bagaimana dia saat kecil, bagaimana saat di kandungan, bagaimana perlakuan lingkungannya ke dia dan seterusnya, ya. Karena itu penting banget supaya kita bisa menstimulasi anak dengan tepat, ya. Oke, nah ini otak, ini namanya neuron. Setiap neuron itu punya yang namanya sinaps. Dari awal saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak, dari awal Tuhan udah kasih 100 miliar neuron dan 100 triliun sinaps. Kurang banyak. Nah, kenapa kok satu jadi sangat berkembang, satu enggak? Kan gitu. Ini modal dasarnya. Dan di usia 0 sampai 5 tahun, 1 detik tumbuh kurang lebih 600-700 sinaps baru. Maka anak-anak itu memang nggak bisa diam, karena di otaknya ini tumbuh terus 1 detik. Kabar buruknya 1 bentakan mematikan 1000 sinaps. 1 bentakan selama 1 hari dibentak berapa kali? 1 kata-kata yang tidak memberdayakan, yang membuat anak sedih, itu juga mematikan sinaps. Jadi pola asuh yang ramah otak, yang menyenangkan, itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, nah kita lihat ya. Nutrisi dan pengalaman stimulasi ini otak orang dewasa ya, otak anak baru lahir itu 25%, otak orang dewasa ini baru lahir. Nah, pada saat anak usia 2 tahun itu sudah 80% otak orang dewasa. Maka di sini belajarnya cepet banget. Ini orang dewasa nih, ini otak orang dewasa, ini otak anak. Tapi kabar buruknya Bapak dan Ibu, ya, ini bayi baru lahir, ini kalau cukup nutrisi, sinapsnya akan rimbun, ya, cabang-cabangnya rimbun. Tapi kalau kurang nutrisi, kasih sayang, stimulasi, maka dia akan ini jarang-jarang. Ya. Kenapa? Seiring dengan pertambahan usia pada usia 2 tahun dan 14 tahun terjadi pemangkasan sinaps yang tidak terstimulasi, ini yang disebut pruning. Maka saya katakan bom waktunya itu di sini. Ya. Di 14 tahun. Karena sinaps yang tidak terkait secara kuat itu akan dia potong, rontok. Sinaps yang tidak digunakan pun rontok, gitu. Ya, jadi kayak dahan-dahan kering, nah itu dipangkas. Nah, kalau anak-anak yang banyak nutrisi, kasih sayang, stimulasi, ini akan melekat seumur hidup. Ini kabar baiknya. Ya, keren ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu. Ya. Ini kenapa pembelajaran perlu bermain, perlu menyenangkan, perlu pujian, perlu pelukan. Ya. Kenapa guru PAUD juga harus menyenangkan. Nah, ini stunting ya. Ini anak normal, neuronnya utuh. Anak stunting neuronnya pecah.
Kasihan kan? Kenapa bisa pecah? Karena dia memang kurang gizi sejak di kandungan. Dan ibu yang stunting berpotensi menurunkan 2 keturunan stunting. Ini kenapa digalakkan? Stop stunting. Itu udah kayak lingkaran setan nantinya. Ibunya stunting, anaknya stunting, cucunya stunting, cicitnya stunting, dan seterusnya. Stunting itu keturunan. Iya, diturunkan. Karena memang ibunya tidak memiliki gen yang unggul. Ya, udah gennya tidak unggul, nutrisinya kurang, terus dia menderita kekerasan di dalam lingkungannya, selesai sudah. Ya, kasihan ya. Gitu. Nah, apakah stunting bisa diperbaiki? Bisa. Sebelum 2 tahun. Sebelum bayi mencapai usia 2 tahun. Itu kenapa di PAUD sebaiknya juga buka posyandu, supaya yang pertama akan terkontrol anak-anak yang potensi stunting. Yang kedua, bapak dan ibu juga sudah memiliki aset calon siswa. Gitu. Jadi dulu saya kelola PAUD. Di PAUD itu setiap bulan ada posyandu. Ini dikasih tahu. Nah, bagaimana mencegah stunting? Ini sebelum 24 bulan ya. Yang biru ini anak yang nggak diapa-apain nih. Ini anak lahir tapi nggak diapa-apain. Sayangnya pada saat lahir ini belum kedetek kalau dia stunting. Nggak ada cara untuk mendeteksi bayi ini pasti stunting. Nggak ada. Akan kelihatan ketika dia tumbuh kembang. Loh, kok dia nggak sepesat temennya ya? Kok dia lambat ya? Oh, stunting, tapi sudah ketahuan saat 5 tahun. Ya, makanya posyandu perlu digerakkan. Ini bisa menjadi bagian pelayanan gereja. Ya, nah ini yang nggak terstimulasi dan nggak terkena nutrisi. Yang ungu ini hanya yang dapat suplemen saja, ya, per minggu. Yang hijau ini distimulasi tapi hanya 1 kali seminggu. Yang kuning itu suplemennya dapat, stimulasinya dapat, maka tumbuhnya dia mendekati anak yang tidak stunting ini. Memang tidak bisa menyamai tapi lumayan, ya. Nah, sehingga kalau dia terselamatkan di sini, berarti dia berpotensi memutus rantai stunting. Ya, keren ya, ini bisa menjadi gerakan gereja sebenarnya. Ya, selamatkan sejak dari kandungan. Ya, nah ini bisa menjadi bagian dari parenting atau konseling sebelum pernikahan. Ya, oke. Sekarang yuk kita kenalin otak kita. Kita salam dulu yuk otak kita dengan 2 tangan kepada ibu. Ini ya. Nih, otak itu ini toh Bapak Ibu ini. Segini. Ini adalah prefrontal cortex. Luasnya segini. Ini otak cerdas. Jadi dari dahi sampai segini luas. Ini otak cerdas kita. Otak kita tuh sampai ke sini. Namanya batang otak. Yuk kita sapa dulu. Hai otak. Hai otak. Terima kasih. Terima kasih. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Gimana rasanya? Senang. Kapan terakhir kali otak kita disapa? Ini. Masuk, lalu menyapa otak, lalu dilanjutkan dengan doa syukur. Jangan otaknya belum siap bekerja, udah diajak berdoa, anaknya ribut, lalu pakai tepuk diamnya kenceng lagi. Tepuk diam! Tambah semangat. Disuruh diam tapi semangat. Harusnya gimana?
Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sinkron. Otaknya nggak bingung. Ya, tepuk diam. Terus anak-anak masih praoperasional konkret. Tepuk diam, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang ke bawah. Itu ada anak yang pulang ketakutan loh. Karena nggak balik lagi kuncinya kan. Iya kan, buat dia antara realitas dengan dengan imajinasi itu masih campur. Kalau tepuk diam ya sudah diam suaranya. Ya, kayak gitu.